Assalamualaikum teman-teman caleg. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah teknik closing. Kenapa closing itu penting? Karena setelah kita berkampanye, membangun kedekatan, kita perlu memastikan mereka closing, memilih kita. Ada dua tujuan closing. Dan Anda para caleg harus paham ini. Yang pertama adalah mengetahui sikap voter. Yang kedua adalah mendapatkan relawan. Jadi tujuan closing cuma ada dua. Satu, mengetahui sikap voter. Yang kedua, mendapatkan Salam eksis, alumni Mandel, Jakarta. Halo semua, kita sedang berada di Novek Burger. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita sedang berada di Novek Burger milik salah satu alumni Mandel, ya kan? Dan lagi pula kita sedang berada dengan salah satu legenda yang ada di alumni SMA 8. Idola saya pribadi, Bang Irfan Aulia. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kamal, halo Cindy. Kabar baik Bang? Baik, secara hari ini lah. Masya Allah. Alhamdulillah banget ya. Jujur banyak banget cerita tentang Abang dulu waktu saya kecil dan Abang termasuk idola saya gitu. Boleh cerita mungkin dulu Abang masa kecil dulu di mana gitu mungkin ya? Saya lahir Jakarta, Ya. kemudian saya masuk Semandel tahun 98 ya. Ya. Dan tamat di 2001. Oke. Kemudian saya aktif di Semandel itu di Popala. Popala ya? Popala. Wow, oke. Gini ya berarti. Walaupun kecil Strong. banget ya. Lanjut Bang, sorry. Nah, jadi kemudian saya juga aktif di perwakilan kelas. PK? PK. Saya jadi ketua PK angkatan 6 apa nggak salah ya setahun. Abang ketua PK juga? Ketua PK. Borong semua, Bang. Jadi ketua PK di Popala juga aktif dan juga FYI Abang ketua Braja Musti 2001 ya. Jadi Abang, mohon maaf nih saya motong, Abang legenda yang bener-bener ada waktu di sekolah dulu gitu ya. Tapi jangan Abang luar biasa nih. Ini legenda yang bener-bener Itu living beruntung legend. aja sebenarnya. Boleh cerita Bang? Jadi kebetulan aja milih-milih orang dapetnya saya gitu ya. Mungkin cerita dikit kali ya Bang ya. Kenapa Abang dulu pengen masuk Semandel gitu? Karena Abang lahir di Jakarta kan berarti gitu kan? Jadi karena- waktu itu kan saya SMP di Jakarta Timur. Kemudian SMP mana? dari SMP itu ada pilihan beberapa SMA ya. Iya. Nah, kemudian saya pengen challenge diri saya, bisa nggak saya dapat SMA 8? Kenapa tuh? Ceritanya bagus lah SMA 8. Ceritanya bagus segala macamnya, terus ya beruntung juga atas izin Allah ya bisa masuk SMA 8. Dan mungkin satu momen yang menyenangkan dan berkesan buat kehidupan saya berikutnya itu di SMA 8 ya. Baik ketika di Popala, atau di program kelas, atau di tadi yang for information itu juga itu berkesan buat saya. Iya. Sebagai living legend, Bang Irfan Aulia ini berarti banyak sekali ya di SMA 8 rangkap jabatan gitu ya. Semua diborong, maaf. Semua diborong. Semua diborong. Tidak ada orang yang bisa kayak gini nih, jarang banget. Jadi Mungkin saya- Bang boleh nanya dikit kali Bang ya, mohon maaf. Bisa cerita nggak, ada nggak sih pengalaman menarik waktu dulu Abang di Semandel gitu? Oh banyak banget. Yang paling Abang Yang ingat paling- mungkin? yang paling. Ada dong pasti. Yang paling sering saya kalau lihat diri saya sekarang tuh saya beruntung lah bisa keluar dari SMA 8 hidup-hidup gitu. Itu kayak gue juga deh. Kelas 1 paling susah tuh. Abang Jadi- IPA IPS? Saya IPA. Oh bagus. Saya IPA terus kemudian tapi IPA saya IPA olahraga kalau namanya. Jadi atlet sama anak bandel masuk ke situ semua. Oke. Gitu. Oke. Jadi- Menariknya? Nah, jadi itu mungkin ya saya beruntung gitu. Kemudian kalau saya lihat ya saya juga punya teman-teman yang menurut saya suportif ya. Iya. Sampai hari ini gitu, kita masih punya grup Semandel 2001, terus 2001. kemudian saya masih terhubung dengan teman-teman di Popala angkatan saya ya. Oke. Terus kemudian kayak kemarin saya bikin lari donasi, saya ikut Iya, lari donasi. Nah, teman-teman Semandel tuh pada jadi donatur. Oh iya, yang maraton itu ya? Yang maraton itu. Oke. Nah, terus kemudian sampai hari ini jejaring SMA 8 tuh membantu di banyak hal. Oke. Gitu. Nah, kemudian dari situ kayak misalnya contoh kemarin ada alumni Semandel yang butuh bantuan untuk nge-link ke salah satu pemerintah provinsi, kita bahas saling bantu. Jadi alumni Semandel itu menurut saya suportif dan juga mudah untuk berkolaborasi. Siap. Mungkin kita sebelum meloncat ke sana gitu ya. Ini kan kita akan ngomongin masa yang berikutnya gitu. Abang tadi banyak berorganisasi juga, tapi Abang di satu sisi juga belajar dong pasti di Semandel. Karena kan Semandel, ya lo nggak belajar, mohon maaf.
encet lah istilahnya gitu ya kalau di bahasa saya gitu, nggak akan lulus. Apalagi abang IPA nih, ya nggak? Gimana caranya sih abang bisa ngebagi waktu belajar dan organisasi abang PK, Wapala, Dan gak ikut remet Braja lah. Musti, dan itu Atau dua ketua. ada cerita remetnya juga nih. Jadi Ya. jangan tiru lah gaya belajar saya. Kalau di Boleh Semandel. cerita kali bang, eh, biar tips ke anak-anak nih. saya pernah, jadi gini, Ya, yang saya pelajari di Semandel itu adalah jangan pernah nyerah dan jangan juga mengatakan diri Anda itu jelek atau bodoh kalau gagal. oke. Saya sendiri pernah dapat nilai ujian matematika di bawah 5. Saya juga. Di bawah 5, Di bawah ya, 5. nggak usah disebut. Di bawah 5. Saya juga, saya nggak pernah, karena buku Dan- dulu saya, takut saya. Lanjut Dan bang. kemudian survive ya, Ya, masuk alhamdulillah. IPA. Dan emang setelah kita gigi masih bisa masuk kampus terbaik ya. Saya juga kampusnya mungkin bukan favorit anak Semandel ya, cuman di psikologi Unpad gitu. Tapi saya beruntung saya dapat satu kampus terbaik dari Semandel. Kemudian juga saya beruntung teman-teman itu pada banyak ya, saling bekerja sama dalam yang baik dan yang buruk. Saling bekerja sama gitu sehingga mereka jadinya sampai hari ini masih terhubung dengan baik ya. Saya kemarin tuh ke Eropa tahun 2017 tuh nginep saatnya di alumni Semandel. Oke. Ini kita akan lanjut ke sana, tapi sebelumnya kita ngomongin Semandelnya dulu kali, boleh bang ya? Tapi ngomong-ngomong kampus, Abang Irfan ini selain psikolog juga ada yang nyimpang Oh, iya. S3-nya. Coba ceritain Bang. Jadi- Tadi aku baru-baru baca-baca. Saya tuh di psikologi Unpad S1 sama S2-nya. Jadi saya cerita tentang psikologi Unpad tuh pilihan pertama saya FKUI seperti anak Semandel kebanyakan. Dan kemudian yang kedua psikologi Unpad. Kenapa saya milih psikologi Unpad itu? Jadi sebenarnya kalau mau takdir Tuhannya dari Allahnya itu sebenarnya saya cuma cocoknya ke psikologi gitu. Jadi saya pernah nanya ke salah satu temen, Irfan tuh bagusnya apa sih? Oke. Saya masih ingat banget jawabannya dia itu kawan Alumni Semandel Angkatan senior saya, ya? angkatan Senior? saya, angkatan Oke. saya. Oh angkatan. Kata dia bilang begini, Irfan tuh jago nempatin orang pada tempatnya. Oh. Itu saya masih kepikiran banget tuh. Dan itu berkesan sampai sekarang ya. Jadi dia ngasih tahu saya itu, waktu itu saya pikir, wah kalau begitu saya masuk ilmu politik dong kalau begitu. Cuma saya IPA. Nah, saya Oke. kan nggak mau ngambil kapten anak PS. Ya mas, apa ya ilmu kayak begini? Kemudian saya waktu itu di bimbingan belajar di Nurul Fikri, saya lihat psikologi Nurul Unpad, Fikri. IPA. Wah, ada juga. Saya tanya psikologi itu apa? Ilmu manusia. Saya pilih ini saja. Jadi saya nggak mikir, nggak nyari tahu. Yang penting psikologi Unpad, manusia, IPA. Oke. Dia bilang pertamanya KW, bilang keduanya psikologi Unpad. Oke. Gitu. Berarti abang sebenarnya waktu masuk Unpad itu ada nilai-nilai Semandel yang sebenarnya abang bawa waktu di sana gitu. Kalau Iya, saya betul. boleh sedikit bicara dikit gitu. Jujur bang, dulu kalau mungkin saya bukan Semandel, waktu saya kuliah di FUI bang ya, itu banyak banget hal-hal yang alumni Semandel kayak contohnya, saya dulu nggak berani masuk kantin, tapi ketemu alumni Semandel, lo ngapain di depan? Masuk ke dalam gitu. Itu contoh kecil yang kayak, untung gua alumni 8 gitu. Itu kan nilai-nilai yang mungkin kita nggak bisa dapatkan gitu karena bukan Semandel. Ada nggak bang nilai-nilai Saya yang mungkin di psikologi Bang bawa? Unpad itu waktu angkatan saya 6 orang ya. Ya, dari Semandel ya? Dari Semandel. Ya. Yang jadi dokter 2. Masya Allah. Jadi saya Termasuk ya? Saya termasuk. Diborong lagi. Termasuk saya saat lagi Dokter. Dilva yang ngambil PhD di Amsterdam. Nah, Abang di? kemudian saya di UI aja. Saya Oh, lokal. ya, nggak apa-apa. Gue ngambil apa Bang? Saya ngambil fisip tapi. Tuh kan? Nyimpang lagi diborong Nanti lagi. dulu itu mungkin. Nah, Kita kemudian nilai-nilai. Ya emang ngebantu banget ya. Jadi Iya. kita ngebantu untuk berkolaborasi, berteman gitu sehingga waktu itu saya jadi ketua angkatan di psikologi 4 di Masya 2001. Allah, Masya Terus Allah. kemudian beberapa alumni Semandel yang bareng-bareng saya psikologi 4 kan 3 cowok 3 cewek gitu ya. Yang satu Rian jadi sekarang jadi salah satu profesional di Wika Rian. dan Pak Biti. Rian Todi. Kemudian yang kedua Surya. Nah, itu juga profesional juga di Ini psikologi juga? psikologi juga di Oh, Kementerian. I see. Jadi saya bangga ya dengan teman-teman Semandel saya hebat-hebat. Mereka berkontribusi masing-masing dan punya lini profesional yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, kalau boleh saya ambil poinnya berarti sebenarnya mungkin kadang beda-beda tempatnya tapi saling Ya, saling support support, gitu saling ya. support, saling Itu support. bagusnya Saling Semandel support. gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tadi pintar menempatkan orang, terus politik, itu ada hubungannya Bang sama kerjaan sekarang? Eh, Jadi Atau ada rahasia gitu yang nggak bisa disebut apa gimana?
Jadi itu kayaknya bawaan orok gitu ya. Apa namanya? Selama di psikologi memang saya juga aktif ya di organisasi. Saya Iya. pernah jadi BEM Unpad, ketua Oke. BPM psikologi, bukan apa? Ketua BEM. Nggak, sekjen BEM Unpad sama Oke. ketua BPM-nya Unpad. Terus kemudian Oke, Insya Allah. Sekretaris alumni juga ya kayaknya. Kas alumni, wakil ketua, wakil ketua. Ikatan Alumni Psikologi Unpad. Jadi saya diminta tahun lalu menjadi wakil ketua Ikatan Alumni Psikologi Unpad, dan kemudian ke bawah sampai sekarang gitu, ke Oke. bawah sekarang. Jadi memang saya senang banget lihat kerja tim, senang banget dengan lihat potensi orang sehingga orang tuh bisa berkembang maksimal. Oke. Kira-kira begitu. Tapi ada nggak kerjaan sekarang yang ngurusin politik, menempatkan orang? Ini diulik terus. Sebelum ke sana, guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Ah, Oke, tadi itu ngomongin menempatkan orang pada tempatnya ya. Iya. Jadi hari ini saya punya perusahaan consulting buat teman-teman untuk menempatkan orang pada tempatnya, buat Iya. rekrutmen, buat assessment, Iya. buat promosi. Biasanya klien kami sih perbankan ya, jadi BPD di provinsi-provinsi, kemudian asuransi biasanya. Oke. Terus kemudian kami juga bantuin pemilihan jurusan untuk teman-teman SMA. Iya. Marketnya banyaknya di daerah Sumatera. Nah kemudian tadi diulik soal itu ya. Saya kebetulan karena ilmu S3-nya di FISIP, di kebijakan publik. Jurusan apa tuh? Ilmu administrasi, Itu, tapi oh. spesifiknya di kebijakan publik. Oke, Nah kemudian public policy. akhirnya karena mix antara psikologi dan FISIP, saya banyak dapat permintaan lah dari para pemerintahan dan politik untuk membantu mereka. Jadi mulai tahun udah hampir 10 tahun atau 11 tahun ini bantuin mereka gitu. Bantuin mereka untuk mengelola kebijakan publiknya atau mengelola kampanyenya atau mengelola hal-hal yang berhubungan dengan publik. Oke, Bang. Sampai hari ini. Oke. Bang, di komunitas... Cuman tuh nggak pernah ada di CV sebenarnya. Oh, bisa tahu ya dia. Udah tahu nih. Gokil. Alumni Mandel deh luar biasa ini. Dirinya ngasih tahu. Bang, di komunitas psikologi ini sendiri, ya kan Bang ya, alumni Mandel ini banyak atau saling membantu bahu-membahu atau gimana Bang? Atau Abang sendiri nih? Saya punya partner bisnis adalah orang Semandel. Alumni Semandel. Partner bisnis saya salah satunya alumni Semandel. Oke. Kami buat perusahaan bareng, kemudian sekarang kami bikin makanan ready to eat ya. Ready to eat Oke. untuk wilayah Jakarta, Jawa dan kemudian Sumatera. Kami bikin karena saya dari Sebut Sumatera aja, Barat. nggak apa-apa. Disebut merek nggak apa-apa nih. Apa-apa. Saya dari Sumatera Barat, kami bikin rendang Minanggo itu untuk kami distribusikan. Nah itu dengan alumni Semandel. Yang packagingnya ini bisa Iya. ready. Oh, Gitu. itu di Belanda banyak banget tuh. Iya, kita lagi mohon doanya ya, lagi proses untuk bisa kirim keluar. Nama brandnya mungkin nanti boleh disebut. Boleh. Boleh. Ini boleh karena Caranya Semandonya. Karena ini dari orang awak asli ya. Iya. Minanggo. Nah itu kira-kira sih aktivitas saya ya. Terus Siap, kemudian sebagai psikolog saya memang senang banget bantuin keluarga ya. Jadi saya suka ngisi parenting, kemudian saya juga suka ngisi hal-hal soal produktivitas di pekerjaan. Oke. Kemarin saya bantu salah satu bank daerah itu untuk bikin seminar buat karyawannya untuk bisa survive melewati masa pandemi. Oke. Kemudian kemarin banget saya dikontak oleh BI, satu dari ini itu Iya. untuk bikin modul materi bagaimana membuat teman-teman milenial untuk bisa produktif di pekerjaan. Oke. Oh gimana tuh Bang? Boleh kasih tip nggak? Eh, Teman-teman Madede kita yang masih milenial. Jadi karena mereka itu biasanya multitasking ya, dan kemudian mereka tuh sangat kreatif sehingga mereka harus belajar dan berlatih untuk present at work. Jadi benar-benar mereka sadar mereka bisa fokus untuk bisa attach ya, bisa lekat, bisa asyik dengan pekerjaannya gitu. Siap. Nah itu saya bikin beberapa modul untuk mereka, seperti misalnya cara mereka bernafas hingga merasakan kehadirannya hari ini, ketika bekerja menemukan keasyikannya. Terus kemudian bagaimana mereka bisa mendetoks hal-hal yang mungkin negatif di diri mereka atau di sekeliling mereka.
hal seperti itulah kira-kira. Kalau mungkin berarti abang fokus di bidang sumber daya manusia berarti Betul, di sini betul. ya. Bagaimana sih caranya bang untuk menentukan strategi atau ada nggak sih alat ukur untuk menentukan bagaimana caranya oh ini SDM yang bagus atau gimana gitu? Apa boleh cerita dikit mungkin? Jadi yang paling mudah itu sebenarnya pakai alat tes ya. Jadi Alat tes kita ada ya? pakai psikotes atau kalau kami di perusahaan itu pakai online psikotes, kemudian kami tes mereka, kemudian ketemulah kapasitas kecerdasannya, pribadian sama minat. Oke. Nah yang paling penting itu sebenarnya buat kita itu kita tahu di posisi apa kita itu. Jadi yang menentukan kita sukses atau enggak dalam hidup ini adalah positioning dan kontribusi. Jadi kita tahu di mana positioning kita tahu di mana kontribusi kita. Nah kalau kita ngerti positioning kita, maka kita akan bisa tahu kolam mana nih yang mesti kita masukin. Oh, I see. Dan kontribusi kita apa buat kolam itu. Karena biasanya kalau money dan segala macamnya itu efek aja, itu akibat aja. Tapi kalau kita sudah tahu positioning kita di mana, kemudian kita tahu kontribusi kita apa, dia akan ngalir sendiri. Baik money maupun appreciate dan segala macam. Gimana caranya kita sadar dan tahu tuh kita ada di mana? Kan kadang milenial ada yang kayak, gue harus kemana, gue harus apa gitu. Mungkin gue boleh potong dikit nggak apa ya? Nggak apa. Contohnya saya nih bang, dulu waktu saya SMA saya psikotes komunikasi nomor satunya. Bapak saya marah. Loh itu kan psikotes bukan saya yang nentuin, psikolog ya kan? Kamu harusnya masuk akuntansi. Loh bukan saya yang nentuin gitu. Maksud saya akhirnya saya mau nggak mau milih jurusan yang ya nyenengin ayah gitu kan. Sampai Itu S2 no gitu. problem sebenarnya, no problem. Seberapa Yang penting problem? tuh gini. Ya. Anda mesti punya waktu untuk dialog dengan diri Anda sendiri. Iya. Bagus kalau Anda bikin Dialog dengan diri sendiri. bikin note ya, bikin note catatan apa yang buat Anda nyaman. Apa yang membuat emosi Anda naik positif. Apa yang membuat Anda merasa bahwa Anda berkontribusi besar. Nah itu ada bikin notes, saya biasanya bikin catatan kecil supaya saya tahu sebenarnya positioning saya itu di mana. Sehingga nanti ketika kita mengalami turbulensi dalam hidup ya, turbulensi itu kita bisa tahu positioning kita di mana dan apa kontribusi kita. Gitu. Jadi sediakan waktu 15 menit kah, setengah jam kah untuk duduk diam, merenung, ngobrol sama diri sendiri, apa yang bisa saya kontribusikan buat diri saya, buat keluarga saya, buat orang-orang di sekitar saya. Lalu posisi mana yang paling memberikan saya kontribusi paling banyak. Nah itu nanti ketemu di jalannya. Dan seperti ini Kamal, contohnya memang tadi tuh hidup itu bukan kayak kita nonton bioskop gitu, buka layar, end game selesai. Enggak, dia tuh journey gitu. Jadi misalnya bisa jadi awal akuntansi, kita masuk akuntansi ya, kemudian at the end kita menemukan ternyata bukan ngerjain catatan yang gue suka. Nggak selalu membukuan. Nah, tapi yang saya suka adalah dealing buat orangnya, negosiasi buat orangnya, dan itu kan related dengan komunikasi ya. Nah, yang paling penting itu adalah di positioning dan kontribusi. Jadi kita dimanapun kita milih, kalau buat saya sih kita nggak bisa rewind masa lalu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita accept, kita terima masa lalu kita dan kita utilize. Kita gunakan apa yang kita alami di masa lalu kita untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi accept and utilize, terima lalu kita gunakan. Nah dari situ rumusnya tahu posisinya, tahu kontribusi. Gitu kira-kira. Bang, bener gak sih kalau psikolog itu katanya tuh bisa baca pikiran orang? Tadi tuh. Ini juga anggapan orang tua ya. Menurut saya yang mohon maaf kalau Cindy mungkin 2013 ya, saya 2008 gitu. Itu psikolog ilmu ramal gitu. Itu udah anggapan gitu kok di orang-orang tua gitu ya. Ini nggak penting ini. Padahal kalau mungkin mohon maaf Bang kalau saya motong, psikolog itu kan ngelihat potensi kita gitu. Dimana dia ngelihat kamu terbaik di sini loh gitu. Bagaimana mungkin jawaban Abang tentang stigma itu gitu, tukang ramal tadi. Jadi psikologi itu kan ilmu ya. Ilmu itu memang bisa dipelajari. Jadi yang kita pelajari sebenarnya adalah kumpulan perilaku manusia secara statistik. Misalnya kok psikolog ini bisa nebak ya gue lagi dalam kondisi masalah atau gitu. Nah itu kan sebenarnya kita cuma membaca gestur aja, membaca gestur, mimik dan segala macamnya. Tapi karena sudah sering ngeliat orang dengan gestur kayak begini, biasanya artinya ini, kita jadi bisa punya korelasi. I see. Ya, connecting the dots aja gitu. Karena seringnya ngomong. Betul. Jadi psikolog tuh pada dasarnya kita mengumpulin perilaku orang, kemudian kita codingkan gitu, sehingga kemudian kita interpretasi. Nah, kenapa kita jadi bisa prediksi? Karena dari data yang cukup banyak, kita bisa punya semacam gambaran tuh, kayak potensi di gambaran. Kalau kamu datanya kayak begini, maka kemungkinan
kemungkinan besar probability-nya kamu akan melakukan hal ini. Data bank lah ya. Data bank dari rumah KPT. Bedanya mungkin Bang kalau dengan passion orang gitu. Ada tadi kalau psikolog kan ngeliat potensi. Ada kalau ramal udah kita itu kadzab lah. Maksudnya udah ternampiskan gitu. Kalau passion orang itu seberapa pengaruhnya sih Bang? Kadang mungkin orang bilang, "Gue passion di sini nih," padahal mungkin itu bukan potensi terbaiknya gitu. Jadi gini, yang namanya passion itu adalah lu siap nggak untuk suffer melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau lu suka pekerjaan itu, dalam kondisi baik dan kondisi buruk lu akan kerjain. Itu yang gue nggak tahu. Itu passion tuh. Itu passion ya. Itu passion. Jadi kayak saya contoh nih. Satu passion saya lari olahraga ya. Kemarin saya lari 50 km di bukit bolak-balik. Yang maraton itu. Iya, itu kan kata orang gila banget tuh. Tapi saya passion, saya suffering buat itu, seneng saya. Aku suka banget itu, makanya saya mau gitu ya. Terus kemudian saya sekarang lagi nekunin dunia finansial dan investasi, terutama dalam sisi pandang psikologinya ya, karena juga investor retail gitu. Saya suffering untuk itu, saya siap untuk resiko keuangan saya siap belajar, riset, kemudian saya senang gitu, mengikuti perkembangannya, saya keluarin waktu, suffering lah untuk sesuatu yang saya sukai. Belajar psikologi juga sama, saya baca bukunya, saya ketemu orang, saya ngecek orang. Jadi passion itu adalah kamu rela berletih-letih, berpusing-pusing atas sesuatu yang emang kamu suka. I see. That's a very good answer. Jadi nanti dari situ kamu ketemu flow-nya, ketemu keasikannya. Sehingga ketika orang mengatakan, "Lu gila lu ya." Itu kan kata orang. Kata kita, ini sesuatu yang gue seneng banget gitu. Gue seneng banget. Dan karena lu seneng banget, lu akan ngerjain itu dalam jangka waktu yang panjang, dalam effort yang besar, ya at the end lu akan sukses gitu. Karena emang lu kerjain terus kan. In other hand, ada juga orang yang mungkin sudah, contohnya ya saya ngikut apa kata orang tua gitu. Ada tips gak buat orang-orang seperti itu? Gue gak passion nih, contohnya di akuntansi misalkan Mbak. Tapi gue 10 tahun kerjainnya akuntansi. Even S1, S2 gue accounting gitu. Ada tips gak buat orang-orang good kayak question gitu? ya. Gue sering banget tanya begini. Mohon maaf ya. Apa yang gue bilang? Pertama, karena gue muslim, gue bilang gini, ridhonya orang tua tuh sukses lo. Jadi jangan dilawan. Itu yang gue jangan dilawan. Tapi lu cari titik temu. Jadi jangan lu konfrontir, lu cari titik temu. Pengen dia tuh apa sih? Jadi kan sebenarnya gini, gue pengen aku dokter. Sebenarnya bukan dokternya, tapi ada behind tuh apa. Itu harus komunikasi. Lo harus ngeluangin waktu mijit orang tua lo, datang kemudian untuk ketemu. Sebenarnya pengennya apa sih? Dan ketemu titik temunya. Dan itu emang effort ya. Emang effort. Menurut gue sih buat teman-teman yang mungkin belum ketemu titik temunya sama orang tuanya, berusahalah untuk bisa berkomunikasi hati-hati dengan orang tua sehingga ketemu titik temunya. Dan ketemu titik temu antara lo sama orang tua lo itu kunci sukses. Kunci sukses. Contoh nih ya, saya tuh jadi dokter ini sebenarnya bukan kemauan saya. Sebenarnya bukan? Bukan, serius. Jadi kalau orang tanya, kok Van lo S3-nya FISIP, S2-nya psikologi? Ya gue ini jalin takdir aja. Karena waktu pas itu gue lagi pengen usaha, dan saya lagi dapat satu tawaran di sebuah institusi lah. Tiba-tiba ada kesempatan S3. Gue nanya ke ibu gue, ini gimana nih? Saya ingat banget kata ibu saya, kalau misalnya bisa dua-duanya lakukan dua-duanya. Kalau nggak bisa sekolah aja. Karena saya taat sama orang tua saya sekolah aja. Dan suffering gue di situ. Gue suffering gitu. Wah, dapet gue udah 2 atau 3 kali tuh saya ngomong sama orang tua saya, boleh nggak saya izin untuk leave dari S3? Atau jangan, kerjain aja. Kerjain. Nah, tapi karena gue tuh pikir ini pasti ada sesuatunya. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak terjadi karena menurut gue nih, nggak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak ada alasan di belakangnya, ada hikmahnya lah pasti. Nah, itu nggak mungkin nggak. Jadi gue kerjain tuh. Jadi kok gue lulus 4 tahun itu bukan karena gue seneng, karena gue nggak pengen menderita. Gak ada loh, gak ada orang tua yang pengen gak terbaik buat anaknya. Karena gini gue selesai cepet deh kan. Kalau lu nggak suka pekerja cuma 2, lu tinggalin atau lu kerja cepet ya. Karena gue bisa tinggalin, gue kerja cepet. Gue kerjain, selesaiin, dan ternyata at the end ya itulah. Jadi gue punya banyak link dengan teman-teman pemerintahan dan politik, dan itu jadi sumber kontribusi gue yang lain. Tadinya nggak pengen kesana, tiba-tiba jamin kesana. Jadinya. Nah itu kan juga hikmah lain ya. Hikmah lain. Nah itu makanya gue bilang tadi, lo harus ketemu titik temu lo sama orang tua lo. Sehingga beda banget, orang tua itu kita nggak bisa ganti. Betul. Itu orang tua itu mau given gitu. Bonded by blood. Nah, kemudian jadi
ya ridhonya orang tua sama keinginan lo nyambung, lo sukses sama. Ya, amin amin. Bang, ini mengenai SDM dalam negeri dan SDM luar negeri gitu. Dalam pandangan abang gitu, mungkin agak loncat dari yang tadi. Karena yang tadi Masya Allah bang, jelas banget gitu. Ada anggapan ya, saya contohnya pernah ke Singapura gitu. Orang Indonesia itu adalah orang third world country. Bodoh-bodoh, mohon maaf. Dan saya sangat, mohon maaf, geram lah mendengar itu gitu. Bagaimana pandangan abang tetap, SDM dalam negeri kita dibandingkan dengan SDM di luar negeri gitu. Sedangkan kita tahu background edukasi dan segala macam di Indonesia ini masih belum rapi lah. Contohnya kita ambil bang ya, di Madura itu orang-orang SD SMP-nya mungkin bisa di Madura, tapi SMA-nya dikeluarin Jakarta, ke Surabaya, ke Lombok gitu. Itu kan sebuah kesedihan yang ada gitu. Abang ada tanggapan nggak bagaimana SDM kita dibandingkan dengan SDM luar negeri gitu? Karena kita bisa punya pilihan ya. Yes. Kita punya pilihan. Jadi gini, kita bisa ngelihat handicap kita itu sebagai sebuah keuntungan atau sebuah kerugian. Jadi saya ngomong gini, privilege itu ada dua. Privilege lo orang kaya tuh privilege, lo orang miskin lo privilege. Karena lo orang kaya lo dapat sponsorship, dapat dukungan, itu privilege kan? Yes. Tapi lu miskin, itu privilege. Lo akan harus kerja keras, lo biasa hidup susah, lo akan ke-push. Gua akan struggling nih. Dan dua bisa sukses selama dia gunain privilege dia. Jadi kayak kita nih Indonesia ini privilege juga. Lo nggak ketemu tuh di Amerika, tiba-tiba lo harus naik Gojek, tiba-tiba harus naik komuter. Kenapa semua serba teratur? Di Indonesia ini kan serba asyik. Jadi nggak klik-klik makanan datang. Iya, jadi kita terbiasa untuk sesuatu yang nggak pasti, akhirnya kita jadi survive gitu. Jadi gue ngeliatnya begini, apapun terjadi itu lo selalu punya pilihan. Nah, pilihan itu lo tinggal pilih mau milih yang mana. Mau milih sesuatu yang bisa bikin lo up atau bikin lo down. Nah, termasuk juga SDM kita. Gue sering ngomong sama teman-teman yang junior gue SDM gini, lo nggak boleh ngatain orang, lo nggak boleh nyeselin orang, lo punya pilihan. Lo nggak boleh jadi korban, lo subjek. Lu punya pilihan. Dalam kondisi yang paling jelek pun, lu harus ketemu apa yang harus bisa lakukan. Kayak ada karyawan gue misalnya mau pindah, gue bilang gini, lu kalau pindah sama gue, cuman dua, gaji lo naik, atau lu dapat sesuatu yang lebih baik daripada dari tempat gue. Kalau gue kasih gue lepas. Kalau gaji lu kagak naik, lu gak dapat lebih baik, sini aja lu ngapain tempat lain. Sama banget. Gitu. Kenapa? Karena di tempat manapun, lu akan ketemu kesulitan, ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu normal. Tinggal lu mau pilih apa atau down gitu. Abang kita ini selalu bisa melihat sisi positif dari sosial media. Iya betul. Mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya sebelum menutup segmen ini. Luar biasa, thank you banget bang. Seberapa besar sih bang peran ilmu psikologi ini dalam menentukan SDM di sebuah perusahaan? Karena kita tahu kan ada psikologi industri, ada psikologi macam-macam gitu kan. Lagi-lagi kita sudah tampiskan itu tukang ramal gitu. Seberapa besar sih ilmu psikologi ini untuk menentukan SDM perusahaan tadi itu? Oh banyak ya, apalagi sekarang kan psikologi tidak cuma psikologi ya. Dia ada, kayak contoh gini, saya bilang ngasih ngajar di sebuah fakultas psikologi. Dan alumni saya sekarang jadi UX researcher. Wow. Itu kan sebenarnya udah campuran dan mix ya. Jadi psikologi plus IT plus ilmu ekonomi ya. Jadi psikologi sudah menjadi sudah mix gitu. Dan yang menarik menurut saya adalah apapun ilmumu, yang penting kamu bisa memixkannya dengan yang lain. Jadi tadi positioning, contributing. Positioning, lo tau posisi contributing. lo bisa kontribusi apa? Kayak gitu sih yang saya temui ya. Jadi kalau dirimu udah ketemu posisi saya di sini nih, kontribusi saya begini, itu ditaruh mana aja hidup. Taruh mana aja hidup. Lo mau taruh di perusahaan mana aja hidup. Lo gak punya perusahaan lo hidup. Bahkan orang nyari kamu. Karena positioning lo jelas. Lo positioning apa, lo kontribusinya apa. Bahkan orang nggak bisa buang lo, kenapa? Udah, dia nggak bisa dibuang gitu. Dia positioningnya apa? Dia jelas positioningnya, dia kontribusi jelas. Itu ilmu psikologi ya? Iya, ini kan dampaknya psikologi ya. Sebenarnya saya mau cerita tentang apapun latar belakang ilmu kamu. Tapi sebagai psikolog, saya sudah tahu positioning saya, ini saya tahu kontribusi saya. Sehingga ketika orang misalnya, lo boleh nggak suka sama gua, karena dalam hak kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Tapi lo nggak bisa menghiraukan saya, karena positioning dan kontribusinya sangat clear. Pertama saya bersyukur ya bisa hadir di sini. Terima kasih banyak buat Kamal, buat Cindy, terus buat teman-teman yang di sebelah sana ya, saya nggak sebutkan. Nah, kalau saya diminta cerita atau diminta memberikan komentar ya,
Saya bersyukur saya alumni Smandel Ya. dan dengan itu saya punya banyak hal yang bisa saya kembangkan, ada privilege-nya gitu, dan saya gunakan betul privilege itu, keistimewaan itu untuk kita bisa contributing lebih buat diri saya pribadi, buat keluarga atau buat masyarakat. Ya. Nah, yang paling penting adalah kenali dirimu, kenali di mana posisimu, kenali kontribusimu. Dengan 3 itu, Anda insya Allah akan hidup sehat, kaya, sukses, bahagia. Alhamdulillah, Masya Itu Allah. kuncinya ya, kunci. Kenali Dunia akhirat. dirimu. Nah, ini penting. Jangan lupa juga akhirat. Dunia akhirat, Iya, dunia akhirat. Betul. Oke. What a good closing statement, Bang. Thank you banget, Bang. Thank you. Ini Sang Irfan Aulia, 2001 living legend ya di sini ya. What an honor to meet you, Bang. Ya lagi-lagi kita salam eksis alumni Smandel Jakarta. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe.